Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Monster Tuani memimpin Xiaoyan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya ke tingkat atas menara bagian dalam, dan aura misterius menerpa wajah mereka. Kemudian mereka melewati beberapa tingkat menara dan akhirnya sampai di lantai 99 menara alkimia, yang merupakan tempat di mana para dewa dan tetua berada pada tingkat tersebut. Di sini, Monster Tuani dan Xiaoyan melihat dua aula dengan gaya yang sangat berbeda. Mereka berdiri di tengah dua aula, dan setiap langkah yang mereka ambil, mereka dapat melihat riak air transparan di bawah kaki mereka, karena tanahnya sangat jernih seolah-olah Anda sedang berjalan di dalam kehampaan, yang sangat mengejutkan. Anda bahkan dapat melihat tata letak dan struktur aula di kedua sisi. Aula bergaya abu-abu memancarkan suasana kuno, dengan rune kuno terpampang di dinding, dan setiap sudut mengungkapkan keheningan dan misteri. Ada patung batu besar di tengah aula. Patung batu itu tinggi dan megah, dengan cahaya misterius bersinar di matanya. Rangkaian cahaya ilahi warna-warni terus-menerus terjalin, seolah-olah 5 elemen saling terkait satu sama lain, menciptakan pengekangan, dan mengawasi setiap gerakan. Aula bergaya abu-abu putih memancarkan suasana sakral. Terdapat ukiran batu yang sangat indah yang ditempatkan di dalam aula, setiap ukiran batu tampak hidup dan hidup, menunjukkan lapisan simbol misterius dan simbol misterius. Sebuah kristal besar tergantung di bagian atas aula. Kristal tersebut memancarkan cahaya abu-abu putih dan menerangi seluruh aula, membuat orang merasa seperti berada di negeri dongeng. Xiaoyan, Lindong, Mu Chen, Wu Sue, dan Monster Tuani berdiri di tengah-tengah dua aula. Sosok mereka saling memantulkan di aula abu-abu dan putih pucat, membentuk gambaran yang aneh dan misterius. Mata mereka saling bertautan, seolah-olah menyampaikan semacam pesan dalam pemahaman diam-diam, yang membuat orang merasa terkejut dan takjub. Ini adalah lantai 99 menara alkimia 100 lantai. Ini adalah tempat di tingkat 10 dewa dan tetua agung. Di sini, setiap tempat penuh dengan kekuatan misterius dan aroma ramuan yang tak terlihat di udara, yang tidak mungkin diabaikan atau diabaikan. Xiaoyan dan yang lainnya merasakan suasana sekitarnya, dan hati mereka penuh dengan kekaguman dan kegembiraan. Karena inilah tujuan semua alkemis. Mereka yang datang ke sini adalah murid langsung dari 10 tetua Dewa Agung. Mereka dapat mempelajari banyak teknik alkimia tingkat lanjut dan menyempurnakan ramuan ilahi yang sangat bermutu tinggi. Xiaoyan dan yang lainnya memandang kedua aula ini dengan rasa kagum dan rasa ingin tahu di dalam hati mereka. Dekorasi dan suasana di sini benar-benar berbeda dari dunia yang pernah dia lihat sebelumnya. Mereka hanya bisa menghela nafas, ternyata ada tempat yang begitu indah dan ajaib di lantai 99 menara alkimia. Teman kecil Xiaoyan, apakah kamu penasaran mengapa ada dua gaya aula yang berbeda di sini? Monster Tuani segera menyadari bahwa Xiaoyan dan yang lainnya bingung dengan gaya konstruksi di sini. Namun, apa yang dikatakan Tuani selanjutnya benar-benar mengejutkan bahkan Xiaoyan, seorang alkemis. Di menara alkimia, ada dua menara terpisah, menara luar dan menara dalam. Menara luar pada dasarnya adalah dewa pengobatan kelas 9 dan dewa pengobatan kelas 4 dewa pengobatan tingkat, dan dewa pengobatan tingkat 5 adalah satu-satunya yang ada di menara luar. Adapun menara bagian dalam, ada kelas 5 dan 8. 10 dewa dan tetua agung kita semuanya adalah dewa pengobatan kelas 7. Adapun dewa pengobatan kelas 8, Tuan Ni tidak menjelaskannya, tetapi kapan itu datang kepada dewa pengobatan kelas 8, dia melihat ke tingkat tertinggi menara alkimia, yaitu lantai 100. Meskipun Monster Tuani tidak menjelaskannya, Xiaoyan sudah tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada dewa pengobatan kelas 8 di tingkat menara tertinggi. Yang kedua setelah keberadaan Dewa Menara Alkimia. Tentu saja, 10 dewa dan tetua teratas sudah menjadi tokoh paling mulia dan inti di Menara Alkimia. Mereka telah mengabdikan hidup mereka dan semua yang telah mereka pelajari untuk metode alkimia. Meskipun ada 10 tetua dewa utama, mereka dibagi menjadi 2 sistem utama. Setiap sistem menyatukan 5 tetua dewa. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri dan memiliki metode alkimia yang unik. Sistem alkimia 5 elemen. Ini adalah alkimia yang didasarkan pada 5 elemen. 5 dewa dan tetua akrab dengan berbagai metode alkimia, mengandalkan kekuatan 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah.
Masing-masing dari 5 tetua Dewa pandai menyempurnakan teknik pil 5 elemen yang unik. Artinya, pil yang dimurnikan dari 5 elemen ini dapat mencapai tingkat murni yang sangat bermutu tinggi. Setelah kelima tetua dewa ini bekerja sama dan memiliki pemahaman yang sangat diam-diam, mereka akan menjadi faksi yang kuat dan tak terhentikan, yang disebut fraksi 5 elemen, di Grey Style Hall. Sistem alkimia langit dan bumi. Ini adalah aliran alkimia yang luas dan mendalam. Sistem alkimia langit dan bumi juga merupakan salah satu alkimia yang paling mendalam. Sistem ini diciptakan oleh 5 tetua dewa. Mereka mengintegrasikan kekuatan energi spiritual antara langit dan bumi, mengintegrasikannya ke dalam tungku api, dan mencapai yang tertinggi. Memurnikan ramuan untuk menyucikan jiwa adalah salah satu esensi langit dan bumi. Gunakan hakikat surga, energi urat bumi, energi yin dan yang, energi angin dan petir, serta energi kecemerlangan. Itu adalah faksi di aula bergaya abu-abu dan putih, yang disebut fraksi langit dan bumi. Dua faksi utama, sistem alkimia langit dan bumi dan sistem alkimia 5 elemen, sangatlah misterius dan besar, dan ramuan yang mereka sempurnakan sangat kuat sehingga menakjubkan bagi dunia. Namun, kedua faksi ini sama-sama percaya bahwa keterampilan pemurnian obat mereka sendiri adalah yang terkuat, sehingga mereka pernah berada dalam hubungan kompetitif sebelumnya. Oleh karena itu, alasan mengapa Penatua Masen dan Monster Tuani tidak bersahabat sebelumnya adalah karena mereka milik mereka faksi yang berbeda. Elder Horsega termasuk dalam faksi 5 elemen, sedangkan Monster Tuani termasuk dalam faksi langit dan bumi. Setelah mendengarkan penjelasan Monster Tuani tentang sistem alkimia yang berbeda, Xiao Yan dan yang lainnya juga menyadari pandangan baru tentang alkimia. Mereka selalu tahu bahwa mereka dapat memurnikan ramuan yang sangat bermutu tinggi hanya dengan menggunakan api untuk memurnikannya. Namun, setelah sampai di menara alkimia, saya sekali lagi memperoleh pemahaman baru tentang alkimia. Artinya, saat menyempurnakan ramuan, menambahkan alkimia 5 elemen dapat meningkatkan kualitas ramuan penyulingan. Demikian pula, Anda juga dapat menambahkan energi spiritual langit dan bumi dan mengintegrasikannya ke dalam api untuk mencapai yang tertinggi. Selain itu, semakin murni pikiran, semakin murni esensi energi spiritual langit dan bumi yang dirasakan, sehingga membawa tingkat alkimia ke tingkat yang lebih tinggi, yang juga tidak lebih lemah dari ramuan yang dimurnikan oleh alkimia 5 elemen. Ternyata inilah kekuatan menara alkimia. Tak heran jika menjadi tempat impian para alkemis di seluruh dunia para dewa. Setelah mengenal dua teknik alkimia yang berbeda ini, Xiao Yan pun menyadari pentingnya dan pengaruh menara alkimia di seluruh dunia. Setiap tahun, banyak sekali pembudidaya yang pergi ke menara alkimia, berharap mendapatkan ramuan tingkat tinggi yang disempurnakan oleh 10 tetua dewa agung dan memiliki kesempatan untuk menembus batas mereka sendiri. Tentu saja, yang terpenting adalah bisa bertemu dengan dewa pengobatan legendaris kelas 9, yang juga merupakan dewa menara alkimia. Selama Anda mendapatkan salah satu ramuan tertingginya, Anda bisa mendapatkan efek tak terduga pada diri Anda sendiri. Mulai sekarang, kedua orang tersebut dapat dibedakan, namun ramuan tertinggi hanya dapat diperoleh oleh pemenang pertama setelah membuka kompetisi pemurnian ramuan, memiliki peluang lebih besar untuk menjadi murid langsung dewa pengobatan kelas 9. Kemudian dia akan memiliki sumber daya paling canggih di menara dewa alkimia, dan dia bahkan mungkin meneruskan resep ramuan tertinggi kepadanya murid langsung. Monster Tuani memimpin Xiao Yan, Lindong, Mu Chen, dan Wu Sui ke aula abu-abu putih di sebelah kiri. Dia terkejut begitu dia memasuki pintu. Seluruh aula sangat besar, dengan banyak bangunan khusus, termasuk paviliun dan kuil para tetua. Setiap paviliun diisi dengan berbagai bahan obat berharga dan peralatan untuk memurnikan ramuan. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan keheranan, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang sama sekali asing. Ada juga banyak buku dan paviliun tentang alkimia di aula, yang dengan jelas menunjukkan kehati-hatian. Mereka berjalan sampai ke bagian dalam aula dan melihat kuil Dewa Penatua, tetapi ada penghalang khusus yang mengelilinginya, bersinar dengan cahaya redup, memberikan perasaan misterius. Meskipun terlihat jelas bahwa terdapat kuil Dewa Penatua, namun tidak mungkin untuk melihat secara langsung pemandangan spesifik di dalamnya. Setelah memasuki penghalang, kita akan menemukan kuil Dewa Tua kita. Monster Tuani memimpin dengan berjalan ke dalam penghalang sambil tersenyum. Xiao Yan, Lindong, Mu Chen, Wu Sui dan yang lainnya mengikuti dari belakang.
Tidak ada perlawanan terhadap penghalang tersebut, tetapi saat mereka masuk, penghalang itu langsung menembus melihat dengan jelas di dalam. Setelah memasuki penghalang, mereka melangkah ke kuil para tetua, dan aroma menyegarkan menerpa lubang hidung mereka. Di atas istana terdapat pola naga, burung phoenix, bunga dan burung yang berkilauan, lampu gantung digantung di dinding, dan lukisan dewa kuno digantung di dinding, membuatnya mempesona dan megah. Istana ini juga memancarkan keharuman bahan obat dan ramuan yang menyegarkan. Bahan obat ini semuanya merupakan harta langka dan merupakan bahan penting untuk menyempurnakan ramuan Tuhan kelas 7. Berjalan ke ujung istana, 4 lelaki tua berjubah abu-abu dan putih muncul di depan mata. Jubah itu disulam dengan rune yang rumit, memantulkan cahaya redup. Mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat melihat melalui semua ilusi dan tampaknya memiliki aura misterius. Ketika mereka melihat Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan lainnya, senyuman di wajah mereka selembut hangatnya matahari musim semi, membuat orang merasa ramah dan nyaman, seolah-olah mereka tahu segalanya. Di mana-mana di kuil Dewa Penatua memancarkan aura mulia, dan setiap batu bata dan ubin di sini mengandung alkimia langit dan bumi. Di sini, ramuan Tuhan tingkat 7 tidak lagi di luar jangkauan, tetapi dalam jangkauan. Selama Anda mengerahkan cukup tenaga dan keringat, serta bakat Anda sendiri dalam memurnikan obat, semua orang bisa menjadi pil tingkat 7. Ya Tuhan, obat mujarab kelas 1 menjadi dewa pengobatan kelas 7. Di antara keempat lelaki tua itu, salah satunya bertubuh pendek, memegang tongkat di tangannya, dan matanya dalam, seolah dia bisa memahami segalanya. Yang satu lagi bertubuh langsing, rambut panjang seperti awan, dan tatapan mata yang serius. Sosok ketiga bertubuh tinggi dan perkasa, dengan mata cerah dan tampilan mendominasi. Yang terakhir memiliki wajah yang dalam dan tampak tenang dan pendiam. Masing-masing dari 4 tetua memancarkan aura tahu yang melampaui dewa surgawi, seolah-olah mereka telah memahami prinsip moral misterius di alam semesta dan memiliki resonansi khusus dengan dunia ini. Aura yang mereka pancarkan tidak mungkin untuk diabaikan. Mata mereka dalam dan tegas, dan mereka sendiri membuat orang merasakan keagungan yang tak terlukiskan. Kami datang. Terdengar suara samar lelaki tua pendek itu, memegang tongkat di tangannya dan dengan mata yang dalam. Usue mengikuti di belakang Tuan Ni. Ketika dia melihat 4 lelaki tua di depannya, dia adalah orang pertama yang melompat keluar dan berteriak sambil tersenyum, murid kesayangan Musuer telah bertemu, guru kelima Jia Lao Guai, sang master keempat Zong monster tua, master ketiga, monster tua Feng, dan master kedua saya, monster tua Wan. Kemunculan Wusue pun membuat keempat tetua ini tersenyum cerah, karena mereka tidak hanya memiliki Wusue sebagai murid langsungnya, namun Wusue adalah murid yang paling mereka cintai. Suer, kenapa kamu bersedia kembali ke Menara Alkimia? Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita mengucapkan selamat tinggal. Pada saat ini, master keempat, monster tua Feng, berkata, tetapi meskipun dia mengatakan ini, wajahnya dipenuhi emosi. Senyuman yang telah lama hilang menunjukkan kegembiraan bertemu dengan murid tercinta. Kamu benar-benar percaya bahwa Suir datang menemui kami orang tua. Guru keempat Jia Lao Guai menggema kali ini, lalu menyentuh janggut kasarnya dan tersenyum. Usue, sebaliknya, tersenyum canggung, lalu menghentakkan kakinya dan bertindak genit, bagaimana mungkin? Saya datang ke sini hari ini untuk menemui beberapa master monster tua. Beberapa tetua dewa tertawa serempak, lalu menggelengkan kepala tanpa daya, dan kemudian memandang Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen, yang hanya memiliki jiwa mereka yang tersisa. Mengikuti tatapan 4 tetua dewa, Xiao Yan, Lindong, dan Mu Chen segera memperkenalkan diri mereka dengan hormat. Keempat tetua dewa dengan kekuatan setengah dewa, tatapan mereka sepertinya mampu menembus lubuk hati mereka yang terdalam, dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari mereka. Haha, kami sudah tahu tentang urusanmu. Aku tidak menyangka teman kecil itu memasuki aliansi dewa sendirian dan menyelamatkan kedua saudaramu. Kami semua sangat mengaguminya. Pembicaranya adalah guru kedua Wusue, Wan Lao Guai, dan kekuatannya juga merupakan yang terkuat kedua di antara 5 tetua dewa, kedua setelah monster tua Ni. Beberapa tetua berada dalam kondisi serius. Jika bukan karena senior Yuan Zun, saya tidak akan bisa menyelamatkan kedua saudara laki-laki saya. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan dari para tetua. Bisakah kedua saudara laki-laki saya menyatukan semangat baru? Tubuh ilahi. Xiao Yan tidak ragu-ragu,
dan bahkan pindah dari Yuan Zun, juga mengungkapkan hubungannya dengan Yuan Zun. Bagaimanapun, Istana Shenyuan adalah eksistensi teratas menara alkimia yang terkenal di Tiongkok. Yuan Zun dari Istana Shenyuan agak menarik. Anda dapat meminta Dewa Utama untuk membantu Anda. Saya kira Anda memiliki sesuatu yang luar biasa pada saat ini. Wu Sui juga menambahkan bahan bakar ke dalam api, bertingkah lucu dan genit terhadap Anda. Beberapa Master Monster tua berkata, Tuan Monster tua, Xiao Yan adalah sahabatku. Kamu harus membantu kedua saudara laki-lakinya memadatkan tubuh dewa baru. Kamu gadis, ini pertama kalinya kami mendengar kamu berkata bahwa kamu memiliki sahabat. Di menara alkimia, kecuali beberapa Master Monster lama kita, kamu bahkan belum melakukan ini pada kakak dan adik senior kita yang lain, faksi langit dan bumi, tapi kamu benar. Ada orang luar yang punya. Melihat wajah cantik Wu Sui yang sedikit merah saat ini, beberapa tetua dapat melihat hubungan pemuda antara Wu Sui dan Xiao Yan. Tentu saja, meskipun memang ada hubungan seperti itu, sebagai utusan Tuan, mereka tidak akan menghentikan semangat anak muda. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya dan tersenyum, kami orang tua sudah mengetahuinya, kamu benar-benar tidak membantu. Keempat guru ingin mengatakan lebih banyak kepadanya, tetapi mereka tidak ingin mengatakan lebih banyak. Siapa yang menjadikan Wu Sui sebagai murid favorit mereka? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.